A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Lelaki tua itu beringsut turun dari atas dipan, lalu berjalan mengendap tanpa bersuara. Wajahnya terlihat tegang. Dipertajam pendengarannya, terdengar isak dari luar rumah, walau sangat samar. Mbah Timo menarik napas dalam sambil tetap berdiri di tempatnya. Jika tadi dia terlihat tegang, kini wajahnya berubah sedih. Dia menggelengkan kepala pelan, lalu kembali menarik napas dalam. Dan beberapa saat kemudian, suasana kembali hening. Hanya sesekali terdengar suara binatang malam yang bersahutan. Singkat cerita, Mbah akan berangkat ke kota sekarang. Selama aku pergi, jagalah istrimu baik-baik. Aku sudah meminta bantuan beberapa tetangga untuk membantu mengawasi rumah ini, ucap Mbah Timo pagi itu. Mbah, apa tidak berlebihan meminta bantuan tetangga? Protes Kaisan. Tidak, ini semua demi kebaikan kalian. Setidaknya jika ada sesuatu pada kalian, akan ada tetangga yang siap membantu. Lagi pula mereka sudah tahu apa yang sedang menimpa kalian saat ini. Mereka juga prihatin, jelas Mbah Timo. Kaisan tidak lagi memprotes keputusan Mbah Timo. Kini dia berjalan keluar rumah untuk mengantar Mbah Timo sampai pintu depan. Sudah, kamu masuk saja. Aku bisa jalan sendiri. Di depan aku bisa naik dokarnya Siswo, ucap Mbah Timo, menyuruh Kaisan masuk rumah. Kaisan menatap punggung Mbah Timo hingga sosok pria tua itu tak terlihat lagi. Bergegas, Kaisan menutup kembali pintu rumah. Berjalan tergesa menuju kamarnya yang berada di sebelah ruang tamu. Ketika berada di depan pintu kamar, dia menghentikan langkah. Ketika dilihatnya Zakia duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk baju lusuh miliknya. Mas, kapan kamu pulang? Lirih Zakia sambil mendekap baju usang Kaisan. Kenapa kamu lama sekali pulangnya, Mas? Kamu tahu tidak, aku tidak butuh uang banyak ataupun rumah yang bagus. Yang kuinginkan, kita selalu bersama-sama, ucap Zakia lagi. Kaisan merasakan tubuhnya limbung dan hampir saja dia hilang keseimbangan. Pemandangan yang ada di depannya sekali lagi membuat hatinya tercabik. Dia ingat betul waktu itu ketika pertama kali dia menyampaikan keinginannya untuk merantau ke luar negeri dengan harapan agar bisa merubah nasib dan memberi kehidupan yang lebih layak untuk Zakia. Tidak dipungkiri, Zakia awalnya memang tidak mengizinkan Kaisan untuk pergi. Namun, keinginan kuat Kaisan untuk bisa memberi kehidupan yang layak untuk istrinya meluluhkan hati Zakia hingga akhirnya dia mengizinkan untuk pergi. Maafkan aku, Dek. Semua ini salahku. Ternyata keinginanku selama ini tidak sepenuhnya mendapat restumu, hingga kamu harus menahan tekanan batin sendirian, sesal Kaisan. Loh,
Mas, kok kamu berdiri di situ? Ayo masuk, ucap Zakia mengagetkan Kaisan. Zakia tersenyum ke arahnya, senyum yang selalu membuat Kaisan rindu. Lalu, Zakia berdiri untuk menggantung baju yang dipegangnya. Setelah itu berjalan menghampiri Kaisan, seolah tidak terjadi apapun pada dirinya. Dek, panggil Kaisan ragu. Dia merasa bingung, harus berbuat apa melihat perubahan sikap Zakia yang tiba-tiba. Padahal, baru beberapa menit yang lalu, dia melihat Zakia terisak sambil mendekap bajunya. Namun kini, dia justru tersenyum manis, seolah tanpa beban. Mas, panggil Zakia lagi. Iya dek, tergagap. Kaisan menjawab. Mas, sudah lama aku tidak ke sungai. Aku pengen mandi di sungai, Mas. Rengek Zakia sambil bergelayut di lengan Kaisan. Tapi dek, kamu kan sekalian mau cuci baju loh, Mas. Sudah beberapa hari ini aku gak nyuci, potong Zakia cepat. Kaisan terdiam. Ada sedikit keraguan untuk membawa Zakia ke sungai. Namun, dia tidak tega jika harus melihat kesedihan di wajah istrinya. Baiklah, tapi gak usah mencuci di sungai. Biar Mas nanti yang nyuci. Kita mandi saja ya. Akhirnya, Kaisan menuruti permintaan Zakia untuk pergi ke sungai. Dengan segala pertimbangan, hal itu dia lakukan semata-mata agar Zakia bahagia. Kaisan tidak sanggup jika harus menyaksikan wanita yang dicintainya bersedih. Dengan wajah bahagia dan sumringah, Zakia berjalan beriringan dengan Kaisan menuju sungai yang tidak jauh dari rumah mereka. Mereka berjalan menyusuri pematang dan ladang tetangga. Ketika sampai di ladang jagung, mereka berpapasan dengan Mbok Sur yang juga baru pulang dari sungai. Loh, kalian mau kemana? Tanya Mbok Sur. Mau ke sungai, Mbok, jawab Kaisan. Hati-hati loh, jalannya agak licin, habis hujan, ucap Mbok Sur sambil sesekali memperhatikan Zakia yang tampak cuek dan tidak memperhatikan kehadirannya. Kamu sudah sehat, Nduk? Tanya Mbok Sur lagi dengan suara hati-hati. Iya, Mbok, Zakia sudah jauh lebih baik, jawab Kaisan, seolah mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Mbok Sur. Kaisan kembali berkata, Mbok jangan khawatir, aku akan menjaga Zakia. Dia hanya akan mandi sebentar, setelah itu pulang. Mbok Sur menarik napas dalam, lalu senyum tipis tersungging dari kedua sudut bibirnya. Ya sudah, kalian hati-hati, jaga istrimu leh, ujar Mbok Sur. Zakia dan Kaisan kembali berjalan menuju sungai. Sesekali terdengar Zakia bersenandung kecil hingga membuat Kaisan tersenyum. Alangkah bahagianya aku jika saat ini kamu tidak dalam kondisi seperti ini. Mendengarmu bersenandung dan tersenyum, bisik hati Kaisan. Air sungai yang jernih mengalir tenang. Zakia langsung menceburkan diri ke dalam sungai hingga membuat bajunya basah. Lalu mencipratkan air ke arah Kaisan yang duduk di tepi sungai hingga membuat bajunya basah. Mas, ayo sini, ajak Zakia. Mas di sini saja ya, dingin, jawab Kaisan sambil menggoyangkan tubuhnya seolah kedinginan. Akan tetapi, hal itu justru membuat Zakia
tergoda untuk kembali menyipratkan air ke arah Kaisan. "Awas ya," ucap Kaisan ketika Zakia membasahi tubuhnya dengan air. Lalu dia melompat turun ke dalam sungai dan keduanya asik bercanda sambil bermain air, melupakan segala kejadian yang telah menimpa mereka. Suara canda tawa terdengar, memecah sunyi hutan kecil di tepi desa. Namun tanpa mereka sadari, sepasang mata selalu mengawasi keduanya. Dadanya turun naik, menahan amarah dan api cemburu yang membakar. Sesuatu seperti terjatuh dari pohon. Kaisan dan Zakia sontak menoleh ke arah suara. Mendadak suasana menjadi hening dan mencekam. Tidak ada lagi suara kicauan burung atau binatang hutan yang tadi terdengar. Hingga membuat Kaisan tersadar ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi. "Dek, kita pulang yuk. Jangan terlalu lama main air, nanti masuk angin," pucuk Kaisan pada Zakia. Zakia terdiam. Wajahnya yang semula ceria tiba-tiba berubah murung. Tatapan matanya kini menjadi kosong. Melihat perubahan pada diri Zakia, Kaisan menjadi sedikit panik. Bergegas, dia menggandeng tangan Zakia untuk naik ke tepi sungai. "Dek, kita pulang sekarang ya," lirik Kaisan lagi. "Kenapa pulang, Mas? Aku mau tetap di sini. Bukankah rumahmu ada di sana?" jawab Zakia. Jarinya menunjuk ke arah pohon besar yang berdiri kokoh di seberang sungai. Tubuh Kaisan gemetar. Kini dia benar-benar sadar keputusannya membawa Zakia ke sungai adalah kekeliruan yang fatal. Kini dia harus mencari cara untuk bisa membawa Zakia pulang, apapun itu. "Mas, turunlah. Aku sudah datang," ucap Zakia sambil terus menatap ke arah pohon besar. Bagai tersihir, Kaisan berdiri mematung ketika dahan pohon besar itu bergoyang-goyang. Semakin lama semakin kencang. Lalu dari rimbun dahan muncul sosok yang pernah ditemui sebelumnya. Dimas," ucap Kaisan terbata. Mata Kaisan menatap lurus ke seberang sungai, di mana sosok Dimas berdiri, tepat di bawah pohon besar. Beberapa saat, dia hanya bisa berdiri kaku, tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan, untuk sekedar mengeluarkan suara pun rasanya sulit, seperti tercekat di tenggorokan. Kaisan tersadar ketika dia mendengar Zakia tertawa girang, seperti sedang berbahagia karena melihat sesuatu yang menyenangkan. "Mas, kamu datang," ucap Zakia. Matanya menatap lurus ke depan, namun pandangan matanya kosong, meski ada senyum terukir di bibirnya. Dada Kaisan bergemuruh. Untuk kesekian kalinya, dia merasa dipecundangi oleh istrinya sendiri juga Dimas. Sosok menyeramkan yang kini tidak terlihat menakutkan, karena dia sudah mengetahui asal-usulnya. Kedua tangannya terkepal, menahan amarah. Harga diri sebagai seorang laki-laki dan suami seolah diinjak-injak, karena Dimas berani menampakkan kembali batang hidungnya untuk mempengaruhi pikiran Zakia. "Dek, kita pulang sekarang yuk. Nanti kamu masuk angin," lirih Kaisan berbicara, mencoba mengalihkan perhatian Zakia pada sosok Dimas. Akan tetapi, Zakia bergeming. Dia tetap menatap lurus ke arah Dimas dengan senyum mengembang. Kaisan meraih tangan Zakia, menarik pelan agar mengikuti dirinya meninggalkan sungai. "Lepaskan tanganku. Siapa kamu? Berani menarik tanganku?" teriak Zakia.
hingga membuat Kaisan spontan melepaskan pegangan tangannya. Dia tidak menyangka jika istrinya akan berteriak padanya. Dan yang lebih mengejutkan, dia bahkan tidak mengenali dirinya. "Dek, ini aku, Kaisan, suamimu," ucap Kaisan lembut. Walau hatinya terasa panas dan darahnya mendidih terbakar emosi. "Suami? Siapa suamiku? Mas Kaisan ada di sana. Dia sedang menungguku," ucap Zakia. Dikibaskannya tangan Kaisan yang memegang lengannya. Lalu perlahan dia berjalan menuju seberang sungai, di mana Dimas berdiri menunggunya. Kedua tangan Dimas terulur, seolah menyambut kedatangannya. "Dek, jangan pergi!" teriak Kaisan sambil meraih tangan Zakia. "Lepaskan!" ronta Zakia sambil menarik tangannya, berusaha melepaskan tangannya. Di saat keduanya saling tarik-menarik, Dimas mendekat dan mengayunkan sebelah tangannya ke arah Kaisan hingga tubuhnya terpental dan jatuh. Kaisan berusaha bangkit sambil menahan rasa sakit di dadanya. Tangannya menggapai karena tubuhnya terpental ke bagian sungai yang cukup dalam. Namun belum sempat dia bangkit, kembali Kaisan merasakan pukulan menghantam tubuhnya. Pandangannya gelap, namun dia tetap berusaha untuk tidak kehilangan kesadarannya. Susah payah, Kaisan merangkak hingga ke tepi sungai. Lalu dia melihat ke arah Zakia. Namun sosok yang dicarinya tidak lagi ada di sana. Zakia lenyap tanpa jejak, begitupun Dimas. "Zakia!" teriak Kaisan lantang, memanggil nama istrinya. Namun sia-sia, tidak ada jawaban. Hanya kesunyian dan sesekali suara cericit burung yang bersahutan, seolah ingin mengatakan pada Kaisan kalau istrinya telah hilang. Kaisan menjadi panik. Dia kemudian berlari ke arah pohon besar, lalu kembali berteriak memanggil Zakia. "Zakia, kamu di mana, Dek? Zakia!" Berkali-kali Kaisan memanggil nama istrinya, namun tetap saja tidak ada sahutan atau tanda-tanda keberadaan Zakia. Tubuhnya basah dipenuhi keringat, juga wajahnya, dengan napas tersengal karena berlari ke sana kemari mencari Zakia. Kaisan menjatuhkan tubuhnya ke atas rumput hijau yang berada di bawah pohon besar, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Kaisan terisak. Rasa sesal dan takut kehilangan Zakia campur jadi satu. Lalu tiba-tiba Kaisan bangkit. Diraihnya ranting pohon yang jatuh di dekatnya. Kemudian dia mulai naik ke atas pohon besar itu. "Ini semua gara-gara kamu, pohon setan, laknat!" maki Kaisan sambil memukul-mukul daun dan dahan pohon itu. Setelah puas dan tenaganya habis terkuras, perlahan Kaisan kembali turun dan berjalan meninggalkan hutan dengan tubuh kontai. Tidak dia hiraukan orang-orang yang menyapa saat berpapasan dengannya, hingga beberapa orang yang berpapasan menjadi heran. "Hasan, kok kamu malah keluyuran di kebun? Kamu ditunggu Mbah Timo," ujar seorang tetangga. Rupanya dia memang sengaja mencari Kaisan karena Mbah Timo sedang menunggunya di rumah. "Kamu kenapa Tosan? Diajak ngomong kok diam saja? Kayak orang kesambet," ujarnya lagi. "Diam kamu Wan, aku memang baru kesambet," ucap Kaisan sambil berlalu meninggalkan Marwan, tetangganya. Marwan pun hanya diam sambil mengikuti Kaisan pulang. "Kamu itu dari mana saja toh?
Dicariin dari tadi gak ada, omel Mbah Timo begitu melihat Kaisan datang. Kaisan yang sudah sampai di rumah langsung nyelonong masuk tanpa menghiraukan Mbah Timo ataupun menjawab pertanyaannya. Apakah Zakia baik-baik saja? Tanya Mbah Timo lagi. Namun lagi-lagi Kaisan hanya diam tanpa menjawab. Mbah Timo merasa heran. Diedarkannya pandangan ke sekeliling ruangan. Sepi. Bahkan dia sejak tadi tidak mendengar suara Zakia sama sekali. Mbah Timo mendekati Kaisan yang duduk di tepi amben. Ditatapnya lekat wajah cucu keponakannya. Lalu lirih. Terdengar pria tua itu beristighfar. Astagfirullah. Apa yang sudah terjadi dengan istrimu, Leh? Apakah kamu menjaganya dengan baik selama aku pergi? Tanya Mbah Timo penuh selidik. Kaisan menggeleng lemah. Lalu dia menjawab. Dia hilang, Mbah. Zakia hilang. Dimas membawanya. Kaisan menunduk wajahnya. Lalu terdengar sesunggukan dari mulutnya. Dia menangis, merasa bodoh dan gagal menjaga istrinya. Bahkan kini, Dimas telah berhasil mengambil Zakia darinya. Apa? Tanya Mbah Timo. Wajahnya menegang. Marwan yang tadinya berada di luar ikut masuk ke dalam rumah karena mendengar teriakan Mbah Timo. Ada apa, Mbah? Selidik Marwan. Kumpulkan warga. Zakia menghilang. Dia diculik makhluk itu. Mbah Timo memerintahkan Marwan untuk mengumpulkan warga, mencari keberadaan Zakia. Bagaimana ini bisa terjadi, Leh? Mbah sudah berpesan padamu untuk menjaga Zakia. Selidik Mbah Timo. Zakia, dia ingin mandi di sungai, Mbah. Dan kamu menuruti keinginannya. Ceroboh sekali. Hardik Mbah Timo memotong ucapan Kaisan. Aku takut, Mbah. Zakia tidak akan kembali lagi, ucap Kaisan. Mbah Timo menarik napas dalam. Ditepuknya pundak Kaisan. Dahinya berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dialihkan pandangannya keluar rumah. Semburat senja dari barat menandakan bahwa sebentar lagi hari akan gelap. Kita tunggu sebentar lagi. Setelah hari menjadi gelap, kita cari istrimu, ucap Mbah Timo lirih. Singkat cerita, hari telah menjadi gelap. Namun, kegelapan malam itu diterangi oleh puluhan cahaya obor yang dibawa warga kampung. Mereka sekali lagi berkumpul di depan rumah Kaisan malam itu. Jika sebelumnya mereka berkumpul di sana untuk menentukan siapa Kaisan palsu. Namun kali ini, mereka berkumpul untuk mencari keberadaan Zakia. Seorang warga berlari mendekati Mbah Timo. Lalu dia berkata, Mbah, warga sudah berkumpul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Marwan dengan napas ngos-ngosan. Kita tunggu sebentar lagi. Biar aku berbicara dengan ketua kampung dulu, jawab Mbah Timo. Bagaimana menurutmu, Ki? Apakah kita harus menggunakan kekerasan? Tanya Mbah Timo pada pria yang berdiri di sebelahnya. Pria yang dipanggil Ki dan merupakan tetua kampung. Sebaiknya kita jangan gegabah, Mbah. Karena bagaimanapun dalam tubuh Dimas mengalir darah manusia biasa. Jika masih bisa menggunakan cara halus, jangan menggunakan kekerasan, jawab tetua kampung. Kamu benar, Ki.
dia masih keturunan manusia. Walau bentuk dan rupanya sangat menyeramkan, aku yakin ada naluri manusia dalam diri Dimas, ujar Mbah Timo. Sementara itu, warga kampung yang hadir dan ikut mencari Zakia makin banyak. Sebagian dari mereka membawa berbagai macam peralatan dapur yang digunakan untuk membuat bunyi dan tabuhan. Tiba-tiba, salah seorang mengangkat tongkat yang dibawa sambil berteriak, "Habisi anak genderuwo itu. Kalau tidak, dia akan meneror warga lain." "Habisi," sahut warga lain, hingga membuat malam pekat itu menjadi gegap gempita. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.